Hai, selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi kita hari ini adalah tentang teks iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk dan mendorong khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Apa tujuan pembuatan iklan? Tujuannya adalah bagi perusahaan bisnis komersil, yaitu untuk menjual barang atau jasa. Jadi perusahaan bisa menjual barang atau jasa melalui iklan. Misalnya menjual minuman, makanan, dan lain sebagainya. Bagi dunia perkantoran, iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan. Nah, ketika sebuah kantor membutuhkan karyawan, mereka akan membuat sebuah iklan untuk mendapatkan karyawan. Kemudian bagi pemerintah, yaitu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi melalui iklan, pemerintah bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, bagi orang perorangan, yaitu untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi. Ciri-ciri teks iklan adalah: yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak, artinya bisa mempengaruhi orang banyak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Kemudian yang terakhir, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran atau kepada siapa iklan tersebut dibuat. Unsur-unsur pembentuk iklan. Pertama, ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Jadi pesan apa yang disampaikan dalam iklan tersebut. Ketiga, sumber. Sumber itu artinya pemasang iklan. Siapa yang memasang iklan? Perusahaan-kah, pemerintah-kah, atau perorangan? Yang keempat, umpan balik. Umpan balik artinya tanggapan, reaksi respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Jadi apa tanggapan yang dikehendaki oleh penerima pesan. Kemudian efek. Efek itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima. Apa yang terjadi ketika penerima telah membaca sebuah iklan. Yang berikutnya adalah penerima. Penerima adalah sasaran atau objek iklan. Siapa yang menjadi sasaran dari iklan tersebut? Pembelikah atau masyarakat atau anak-anak sekolah? Tergantung dari iklan yang dibuat. Berikut adalah contoh iklan. Yang pertama adalah contoh iklan minuman. Kemudian yang kedua adalah contoh iklan sabun. Nah, tentu kamu sudah paham tentang iklan. Sekarang kita lanjut tentang slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah kalimat pendek yang menarik untuk menjelaskan tujuan atau prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi tertentu.
Ciri-ciri slogan. 1. Kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Yang kedua, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Dan yang ketiga, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh dari slogan. Yang pertama, membaca adalah membuka jendela dunia. Yang kedua, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan, kebersihan pangkal kesehatan. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa kata-kata dari slogan itu singkat, jelas, dan menarik, dan merupakan semboyan dari suatu organisasi, misalnya organisasi sekolah. Berikutnya adalah poster. Apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Apa ciri-ciri poster yang baik? Ciri-cirinya adalah 1. Gambarnya simpel, jelas, dan memiliki satu maksud. Yang kedua, kalimat poster disusun dengan kata-kata yang tepat dan ringkas, jadi tidak bertele-tele atau tidak terlalu panjang. Kemudian, desain yang berani. Pesan tertulis atau gambar yang berani membuat sasaran terpesona melihat poster. Jadi, desainnya itu diusahakan semenarik mungkin supaya orang yang melihatnya atau sasaran kita terpesona melihat poster tersebut. Kemudian yang terakhir, warna. Warna poster hendaknya terang supaya keberadaan poster menonjol. Artinya, warna itu sangat mempengaruhi keberadaan poster. Berikut contoh poster, yaitu poster kesehatan. Yang pertama adalah protokol kesehatan COVID-19 dari madrasah. Kemudian yang kedua, cara memakai masker yang benar. Nah, di dalam contoh ini kita bisa lihat terdiri dari kata-kata atau kalimat dengan gambar-gambar. Dituliskan secara jelas, singkat, dan padat. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah iklan, slogan, dan poster. Dalam iklan terdapat gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kemudian, di dalam slogan biasanya terdapat kata-kata dan suara. Sedangkan di poster terdapat gambar dan kata-kata. Setelah kamu memperhatikan penjelasan ibu, tentu kamu sudah mengerti apa itu perbedaan slogan, iklan, dan poster. Sekarang, mari kita berlatih. Yang pertama, teks apakah gambar di bawah ini? A. Poster, B. Iklan, atau C. Slogan? Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah. Teks apakah itu? A. Poster, B. Slogan, C. Iklan. Soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Teks apakah itu? A. Poster, B. Slogan, C. Iklan. Selanjutnya, perhatikan potongan iklan di bawah ini. Apakah makna iklan tersebut? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan contoh poster di bawah ini. Berisi tentang apakah poster tersebut?
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.